Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat kan? Semoga kita selalu diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, ketua kelasnya silahkan maju ke depan untuk pimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa tu'amirana dadal watoni wa nadadal banati bi furu'ina ila yaumiddin wa antansurana wa ta'ta alaina wa tarzuqana wa tahfazuna wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Guru cek dulu absensinya. Jumlahnya 18 orang ya. Semuanya masuk. Ya. Oke. Kalau begitu, sekarang coba berdiri semuanya. Oke. Untuk lebih semangatnya kita belajar, kita tepuk semangat dulu ya. Oke. Oke, kata kelasnya silahkan. Tepuk semangat. Oke, untuk mengenang jasa pahlawan kita sebagai negara Indonesia, kita harus menumbuhkan rasa patriotisme ya terhadap diri kita. Baik, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Oke. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, dipersilahkan duduk kembali. Baik,
Sebelum kita mulai pembelajaran, kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, yang pertama, peserta didik mampu menentukan informasi dalam teks laporan hasil observasi dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menemukan kalimat objektif dalam teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, peserta didik menentukan struktur teks laporan hasil observasi. Baik, kalian lihat dulu tayangan video pembelajaran teks laporan hasil observasi. Nanti setelah itu kita akan mengadakan tanya. Kalau kalian belum paham bisa ditanyakan ya. Oke, disimak dulu ya videonya. Selamat datang di Literasi untuk Indonesia. Belajar bersama, cerdaskan bangsa. Hai generasi cerdas, kembali lagi dengan Kanoli di Literasi untuk Indonesia. Hari ini kita akan belajar mengenai teks laporan hasil observasi, tentunya tetap di mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 kurikulum Merdeka. Sebelum kita membahas mengenai teks laporan hasil observasi, kami ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah kamu pernah mengamati sesuatu? Mengamati bus yang mengantar ke sekolah misalnya? Ketika kita mengamati bus, ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan. Misalnya ciri-ciri bus, kondisi bus, penumpang bus, dan peristiwa yang terjadi di bus. Hasil pengamatan yang kamu lakukan terhadap bus bisa ditulis dalam bentuk teks laporan hasil observasi. Lantas, sebenarnya apa sih pengertian teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang mengandung penjelasan dari hasil suatu pengamatan. Teks laporan hasil observasi membuat deskripsi terhadap objek yang diamati. Oke. Setelah kalian menonton tayangan yang tadi, kalian ada gambaran apa itu teks laporan hasil observasi? Ya. Oke. Ada lagi? Oke. Teks laporan hasil observasi itu adalah teks yang menuliskan fakta-fakta dari apa yang kamu sudah amati, apa yang kamu sudah observasi. Yaitu adalah teks laporan hasil observasi. Nah, oke. Kalau begitu, kalau kalian memahami, nah, Bu Guru kasih tugas untuk LKPD-nya, ya. Sekarang buat kelompoknya dulu, ya. Buat kelompoknya dulu. Oke. Ya sudah. Nah, ini LKPD-nya Ibu Guru bagikan ya, masing-masing kelompok satu. Oke.
Nah, sekarang kerjakan sesuai perintah yang ada pada soal yang di LKPD-nya. Ya. Nah, dibaca dulu teks laporan hasil observasi tentang Belia, becak listrik asal Yogyakarta. Setelah dibaca, baru kalian tentukan informasi yang ada dalam teks laporan hasil observasi. Dan yang kedua, tentukan kalimat objektif dalam teks laporan hasil observasi. Dan ketiga, tentukan struktur laporan hasil observasi. Nah, itu dijawab ya. Sekarang dibaca dulu dengan seksama. Ini LKPD-nya, setelah itu baru dijawab. Ya, kerjakan dengan sama-sama. Ayo, dikerjakan. Ya. Tulis nama kelompoknya juga ya. Tulis nama kelompoknya. Ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Ada pertanyaan? Dibaca dulu ya. Oke. Yang nomor 2 itu cari kalimat faktanya ya, kalimat objektifnya. Ya. Kalau sudah dibaca, dipahami, baru kalian bisa menentukan mana termasuk kalimat objektifnya. Ya. Nah, sudah ya. Sudah ya? Oke. Kalau sudah selesai semuanya, nah, dipresentasikan hasil dari apa yang sudah dikerjakan tadi. Ya. Bu Guru acak ya. Oke, kelompok 3 sekarang maju. Kelompok 3, maju semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mendiskusikan hasil diskusi kami. Yang pertama adalah informasi. Informasi yang saya dapat adalah Belia becak listrik. Becak listrik menjadi alat transportasi khas Indonesia yang berasal dari Yogyakarta. Dan yang kedua, kalimat objektif dalam teks LHO. LHO adalah mesin yang disematkan untuk becak ini adalah dinamo listrik jenis Bruce Hills. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan isi diskusi kami. Nomor 1, beliau beca listrik asal Yogyakarta. 2. Mesin yang disematkan untuk beca ini adalah dinamo listrik jenis brushless direct current. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, kami menemukan informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi. Yang pertama, becak menjadi alat transportasi khas Indonesia. Becak juga mengalami evolusi dari hanya di kayu manusia ditambahi motor. Yang kedua, kalimat objektif dalam teks laporan observasi. Mesin yang disematkan untuk becak ini adalah dinamo listrik jenis brushless direct current atau BLDC. Di bagian depan, penumpang becak bisa mengakses informasi peristiwa melalui peralatan telepon pintar yang terpasang dalam aplikasi Jogja Istimewa. Apabila becak ini tidak dikayuh sama sekali, kemampuan jarak tempuh bisa sejauh 40 km untuk sekali isi daya karge. Yang ketiga, struktur teks laporan hasil observasi. Paragraf 1 dan 2 pernyataan umum. Paragraf 3, 4, dan 5 isi. Paragraf 6 dan 7 penutup. Sekian, hanya ini yang dapat kami presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, berdiri dulu untuk semangat belajarnya. Oke, kita semangat tepuk tangan dulu ya, tepuk semangat dulu ya. Oke, pimpin ketua kelas. Tepuk semangat. Baru belum? Oke, silakan duduk kembali. Oke, setelah kalian mengerjakan LKPD yang kemarin, bagaimana? Apa yang kalian dapatkan pembelajaran setelah menjawab pertanyaan yang ada di situ? Ya, Alhamdulillah baik. ya, iya. Pembelajaran apa yang kalian dapatkan? Apakah kalian memahami materi yang tadi? Penggunaan nomina dan penggunaan konjungsi. Ya, oke. Baik. Setelah itu, kalau kalian sudah memahami materi yang sudah Ibu Guru sampaikan tadi, nah Ibu Guru kasih kalian evaluasi tuh mengetes sejauh mana pemahaman kalian tentang materi tes laporan hasil observasi. Ya, dijawab ya. Ini. Nah. Ini. Jawab ya. Ya, dijawab ya.
Sudah? Oke. Itu dikumpulkan. Mana? Udah? Oke. Sebelum kita akan mengakhiri pembelajaran kita, nah kita simpulkan dulu ya pembelajaran pada pagi hari ini ya. Oke. Mengenai teks laporan hasil observasi itu sebuah pengamatan ya berdasarkan apa yang kamu amati, apa yang kamu lihat di sekeliling ya. Teks laporan hasil observasi itu harus diinformasikan secara detail dengan data-data yang akurat ya. Tidak boleh membuat sebuah laporan hasil observasi itu dengan cara berimajinasi. Nah, berimajinasi itu lain tempatnya kita berimajinasi. Itu nanti di sebuah karangan atau karangan sastra. Tapi kalau kita melakukan sebuah pengamatan itu di karangan yang berbentuk karangan ilmiah seperti ini. Ya, jadi harus memberikan sebuah informasi itu harus valid, harus dengan data yang akurat. Baik, setelah kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, apa yang kalian rasakan setelah kita menjelaskan materi laporan hasil observasi? Bagaimana pengalamannya? Bagaimana refleksi terhadap kalian setelah kita belajar tentang teks laporan hasil observasi? Coba, Halimah. Baik, dan sangat memahami ya. Alhamdulillah ya. Jadi materi untuk teks laporan hasil observasi ini kalian sudah bisa memahami dengan jelas bagaimana cara menentukan informasi, mencari data objektif, dan menentukan struktur dari teks laporan hasil observasi. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tentang bagaimana cara menyusun teks laporan hasil observasi. Ya, nanti di rumah kalian belajar karena minggu depan kita akan mempelajari bagaimana cara menyusun teks laporan hasil observasi. Ya, dengan apa yang ada di sekeliling kalian, di sekitar kalian, nanti itu akan kalian jadikan objek untuk membuat sebuah laporan hasil observasi atau hasil pengamatan. Ingat ya, teks laporan hasil observasi itu adalah teks yang menulis hasil pengamatan dari apa yang kamu sudah amati, ya. Jadi menulis teks laporan hasil observasi itu harus kamu menulis dengan data yang akurat, sesuai dengan faktanya, ya, sesuai dengan apa yang kamu amati, ya. Itu namanya teks laporan hasil observasi, ya. Baik, pembelajaran selanjutnya. Jadi kalian harus siapkan ya. Jadi materi selanjutnya nanti kalian harus persiapkan dari rumah, belajar bagaimana cara menyusun teks laporan hasil observasi nantinya. Ya. Oke. Kalau begitu bangun dulu. Kita supaya kalian tuh lebih semangat belajarnya. Ya. Oke, pimpin ke ketua kelasnya. Ya. Baru ulum. Oke. Tinggal satu kali lagi. Tetap semangat. Baru ulum. Oke. Silahkan duduk.
Oke. Jadi pembelajaran teks AHAU ini sudah bisa dipahami ya. Ya, kira-kira untuk materi selanjutnya nanti, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, ada nggak yang perlu kalian tanyakan? Apa itu kalimat objektif? Oke, pertanyaan yang bagus dari temennya Halimatus Sa'diyah. Dia bertanya lagi, apa sih itu kalimat objektif? Nah, kalimat objektif itu kalimat yang disertai dengan data dan faktanya. Ya, data dan fakta. Ya, itu adalah kalimat objektif. Ya, jadi diingat ya, menentukan sebuah struktur teks laporan hasil observasi itu ada 3. Yang pertama definisi umum, yang pertama pernyataan umum, yang kedua isi, yang ketiga penutup. Jadi itu harus diingat ya, struktur dari teks laporan hasil observasi. Jadi kalau nanti di materi selanjutnya, kalau kita menyusun sebuah teks laporan hasil observasi itu, yang 3 itu harus ada. Ya, yang pertama itu pernyataan umum, yang kedua definisi bagian, dan ketiga itu penutup. Itu harus semuanya ada dalam menyusun teks laporan hasil observasi. Ya, jadi dan karena minggu kemarin kita sudah membahas tentang ciri kebahasaannya, ciri kebahasaan dari teks laporan hasil observasi itu kalian harus ingat juga, kalian harus buat nanti di sana. Ya, yang pertama itu menggunakan kalimat definisi. Yang ketiga itu menggunakan kalimat verb. Yang kedua verba, yang ketiga penggunaan nomina, yang keempat penggunaan konjungsi, dan kelima penggunaan kalimat kompleks dan simpleks. Nah, jadi itu karena minggu kemarin kita sudah bahas ciri-ciri kebahasaannya. Nah, sekarang kalian menemukan informasinya dan menentukan kalimat objektif dan struktur teks laporan hasil observasi. Nah, setelah itu nanti di minggu depan kita akan membahas tentang menyusun teks laporan hasil observasi. Oke, ya, sudah bisa dipahami? Alhamdulillah ya. Baik, untuk lebih barokahnya apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, mari kita sama-sama membaca Alhamdulillah. Oke, sebagai penutup, kita doa supaya apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dan kalian mendapatkan ilmu yang penuh dengan berkahnya. Ya, untuk ketua kelas dipimpin doanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita keluar, mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa antu amirna dadal watani wa nadal banati bi furu'i ma ila yaumiddin wa antansurana wa tafta alaina wa tarzuqana wa tarfasuna wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, terima kasih untuk hari ini. Oke. Minggu depan kita ketemu lagi ya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.